Saudara, seringkali pelajaran hidup yang sangat penting kita dapatkan ketika kita terpuruk sampai ke dasar. Ketika segala sesuatu hancur, ketika semua apa yang kita miliki hilang atau habis, ketika semua rencana gagal. Dan saat-saat seperti itulah baru kita bisa mengerti apa artinya bergantung kepada Allah. Coba kita pikirkan kapan kita sungguh-sungguh di dalam doa-doa pribadi dan pembacaan firman Tuhan kita secara pribadi. Kapankah sikap doa kita berubah dari doa-doa yang standar, doa-doa yang diucapkan sebagai rutinitas, doa-doa yang bahkan kita ucapkan tanpa kita peduli apakah dijawab atau tidak? Kapan kita sungguh-sungguh begitu berharap kepada Tuhan dalam hidup kita? Ada pepatah mengatakan, Anda tidak akan pernah sadar bahwa Yesus satu-satunya yang Anda butuhkan sebelum Yesus menjadi satu-satunya yang Anda miliki. Yunus 2 ayat yang kedua mengatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Saudara, di dalam pasal 1, ketika Yunus melarikan diri, ketika dia di atas kapal, ketika badai besar datang, tidak sekalipun Yunus berseru berdoa kepada Tuhan. Bahkan setelah awak kapal menyuruhnya untuk berseru kepada Tuhannya pun, Yunus tetap tidak melakukannya. Namun situasi berubah total ketika dia berada dalam perut ikan. Ketika dia berada di ambang kematian. Kematian terasa begitu dekat dan berada di depan mata. Yunus berada dalam situasi tidak berdaya. Tidak ada kini yang bisa diandalkan. Satu-satunya harapannya kini hanyalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dan itulah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Saudara, tidak semua penderitaan dan kesulitan yang kita alami adalah karena kesalahan kita. Namun Tuhan sering sekali mengizinkan penderitaan dan menempatkan kita dalam kondisi tidak berdaya supaya kita datang kembali kepadanya. Dan Tuhan melakukan cara-cara seperti itu kepada beberapa tokoh dalam Alkitab. Kepada Abraham, Yusuf, Elia, Petrus, Yakub, dan banyak tokoh yang lain. Misalnya Yakub, untuk pertama kali dalam kehidupannya, dia bergumul dengan Allah dan menang di dalam Kejadian 32. Ketika dia sedang berada di dalam ketakutan yang luar biasa kepada saudaranya Esau yang datang menyambutnya dengan 400 tentara. Dan dia sendirian, tidak ada yang bisa diandalkan. Saat itulah dia mengerti, artinya desperately need God. Dengan sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dan di dalam ayat yang kedua ini, dalam keterpurukannya, Yunus berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Di ayat yang ke-6 dia mengatakan, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Yunus terhilang dan terhukum dan saat itulah Tuhan menyelamatkannya. Doa Yunus berakhir dengan satu seruan, keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat yang ke-9. Keselamatan adalah milik Allah. Jika kita diselamatkan, hal itu sepenuhnya adalah karena perbuatan Allah bagi kita. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah lah yang menyelamatkan kita. Dan itulah Injil. Saudara, dari peristiwa masuknya Yunus ke dalam perut ikan, dan kemudian dia berdoa, banyak penafsir mengatakan bahwa Yunus belum betul-betul bertobat. Pertobatannya hanya sebagian. Dia masih melakukan pembenaran terhadap dirinya di ayat yang ke-8 dan 9. Dan di ayat yang ke-10 setelah dia berdoa dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Saudara, ini adalah sindiran kepada Yunus. Biasanya Tuhan berbicara kepada nabi, namun kali ini Tuhan justru berbicara kepada ikan. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Rencana Tuhan buat Niniwe haruslah terjadi. Dan Yunus suka atau tidak, taat atau tidak, rencana Allah tetaplah terjadi. Dan dari pasal yang kedua ini kita melihat bahwa Allah begitu sabar kepada nabinya dan juga kepada kita yang lemah dan seringkali tidak mengerti ini. Nah, kita akan melihat kelanjutan kisahnya dalam renungan kita yang akan datang. Sampai jumpa.